Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Nugraha dengan NIM 0701192053 dari kelas Ilmu Komputer. Di sini saya akan mencoba mengimplementasikan untuk studi kasus permasalahan dalam menentukan harga jual ponsel pintar bekas dengan menggunakan metode Fuzzy Mamdani dengan bantuan aplikasi MATLAB. Nah, pada jurnal ini, seperti yang kita ketahui, ada 5 tahapan untuk melakukan proses perhitungan Fuzzy Mamdani. Yang pertama itu adalah pembentukan variabel input dan variabel output himpunan Fuzzy. Yang kedua itu kita harus menetapkan aturan atau rule untuk penetapan harga jual ponsel bekas. Yang ketiga yaitu aplikasi operator Fuzzy. Dan yang keempat ada komposisi aturan, dan yang terakhir itu adalah proses penegasan atau defusifikasi, yang dimana ini proses untuk menentukan hasil prediksi harga jual ponsel. Nah, pada permasalahan ini itu ada 4 variabel Fuzzy, yang dimana ada 3 variabel input dan 1 variabel output. Nah, kita mulai saja desain untuk Fuzzy-nya. Nah, di MATLAB ini sudah disediakan untuk mendesain Fuzzy Logic dengan mengetikkan kata kunci Fuzzy pada command window. Kita tunggu sebentar. Nah, maka di sini akan nampak Fuzzy Logic Designer, di mana ini memudahkan kita untuk mendesain Fuzzy Logic yang pada studi kasus permasalahan kita. Nah, kita klik di sini File, Navis, karena kita menggunakan metode Mamdani, maka kita pilih Mamdani. Oke, selanjutnya. Nah, tadi pada permasalahan yang telah kita baca tadi, itu ada 3 variabel input, yaitu kondisi, harga pasaran, dan kelengkapan, serta 1 variabel output, yaitu harga jual. Maka kita harus tambahkan dulu variabelnya di sini, supaya sesuai dengan pemodelan yang ingin kita buat. Kita buat di sini edit, lalu add variable input. Nah, ada 3, maka kita tambah 1 lagi. Nah, selanjutnya kita ubah terlebih dahulu nama dari keempat variabel ini. Pertama, variabel input yang pertama itu namanya kondisi. Selanjutnya, variabel kedua itu kita beri nama harga, pasaran. Variabel input yang ketiga kita beri nama kelengkapan. Variabel outputnya itu namanya adalah harga jual. Nah, kita akan melakukan proses penetapan fungsi keanggotaan himpunan Fuzzy pada setiap variabel. Pertama kita apakan dulu variabel kondisi. Nah, di sini kita akan atur fungsi keanggotaannya. Dan di sini range dari variabel kondisi itu adalah 0 hingga 100. Maka kita ubah range-nya ini 0 hingga 100. Ya, dia akan nampak 0 hingga 100. Nah, ada 3 himpunan Fuzzy, yaitu kurang, cukup, bagus, yang akan direpresentasikan melalui garis-garis ini nantinya. Pertama, kita akan representasikan untuk himpunan Fuzzy pada variabel kondisi dengan himpunan Fuzzy nama kurang. Kita beri nama kurang. Selanjutnya ada beberapa representasi fungsi keanggotaan. Kita gunakan yang segitiga di sini, triangular membership function. Yang dimana itu nilai awalnya itu kita buat minus. Kenapa minus? Karena kita ingin buat puncaknya itu ialah 0. Sehingga puncaknya itu, atau ketika dari keanggotaan S1 itu dengan nilai 0. Dan akan terus menurun hingga nilai domainnya itu 60. Nah, maka akan bentuknya seperti ini. Selanjutnya, variabel yang kedua ialah himpunan Fuzzy dengan nama cukup.
Nah, itu variabel cukup itu kita gunakan juga representasi keanggotaan segitiga, di mana awalnya itu adalah 50 dan puncaknya itu adalah nilai tengahnya, yaitu nilai tengahnya adalah 65 dan 80 untuk nilai terakhirnya. Akan seperti ini representasinya. Yang ketiga itu adalah bagus, di mana nilai awalnya 70, puncaknya di 100. Ini kita bebas buat berapa, kita buat saja 140. Maka gambarnya akan seperti ini. Nah, untuk variabel kondisi sudah. Jadi ada 3 himpunan Paji, yaitu kurang, cukup, dan bagus. Selanjutnya harga pasaran. Sini juga ada 3 himpunan Paji, yaitu rendah, standar, dan tinggi. Ini kita buat dulu yang rendah. Itu nilai awalnya, nilai range-nya itu ada pada 0 hingga 5.000. Kita gunakan juga fungsi anggotaan segitiga. Itu untuk rendah itu dimulai dari puncaknya itu ada 0 kita buat ya. Jadi berarti di sini minus, berarti serah mau berapa, habis puncaknya 0 dan akan turun pada titik 2750. Nah, sesuai yang kedua, selanjutnya itu ada namanya standar. Kan fungsi anggotaan segitiga, awalnya itu adalah 1500, nilai puncaknya 3000, dan akhirnya adalah 4500. Oke, untuk yang ketiga itu adalah tinggi. Tinggi. Nah, ini untuk yang tinggi. Itu awalnya adalah 3500. Dan puncaknya itu ada di 5500. Kita buat aja sini sembarang. Maka akan seperti ini bentuknya. Itu variabel harga pasaran. Selanjutnya variabel kelengkapan. Itu ada 3 juga, kurang, cukup, dan lengkap. Dengan range 0 hingga 100. Pertama, membership functionnya atau himpunan bajinya itu adalah kurang dengan nilai awalnya itu 0. Kita buat saja minus 40, 0, 40. Selanjutnya itu ada cukup dengan awalnya itu adalah 30 dan tengahnya adalah 50. Dan akhirnya 55 dan akhirnya 80. Untuk cukup, sedangkan untuk tinggi itu nilai domainnya mulai dari 65 hingga puncaknya adalah 100. Maka akan seperti ini. Selanjutnya variabel harga jual. Kita buat juga ada 3 ukuran pajinya. Pertama itu adalah rendah. Untuk range-nya itu 0 hingga 5000. Untuk yang rendah, kita buat di sini nilainya, nilai puncaknya itu adalah 0. Kita buat minus 0 dan akan terus menurun ke 2500. Yang kedua adalah standar. Itu awalnya 1500 dan puncaknya itu adalah nilai tengahnya ya adalah 2500. Dan kita buat puncaknya ada 4000. Oke, akan turun pada titik 4000. Dan seperti ini. Selanjutnya untuk yang ketiga adalah tinggi. Untuk tinggi ini nilai domainnya itu
Mulai dari 3.000, dan puncaknya adalah 5.000. Buat sini. Nah, maka kalau kita lihat modelannya sudah sesuai di sini dengan yang di jurnal ya. Kondisi sesuai, gambarnya ke pasaran sudah sesuai. Harga pesan 3.500 nilai temannya. Untuk kelengkapan itu nilai tengahnya 5. Ya, pas. Untuk yang terakhir harga jualnya itu 2.500. Oke, pas. Sesuai. Nah, setelah kita tetapkan variabelnya, selanjutnya kita akan terapkan aturannya. Nah, di sini kita terapkan aturannya, kita sesuaikan dengan yang di jurnal. Di sini ada 10 aturan. Jika kondisi kurang, berarti ini non, harga jual rendah. Kita kayak yang kedua, jika harga pasaran rendah, harga pasaran rendah berarti ini non, harga pasaran rendah, harga jual rendah, harga jual rendah. Oke. Jika kondisi cukup, harga pasaran standar dan kelengkapan kurang, maka harga jualnya rendah. Oke, pas. Dan jika kondisi cukup, harga pasaran standar, maka harga jual standar. Yang kelima, jika kondisi cukup, harga pasaran tinggi, maka harga jualnya tinggi. Yang keenam, itu ada jika kondisinya bagus, harga pasarannya standar, dan kelengkapannya kurang, maka harga jualnya rendah. Yang ketujuh itu, jika kondisi bagus, harga pasaran standar, ya harga jual standar. Harga jual standar. Betul. Dan ke-9, jika kondisi bagus, harga pasaran tinggi, kelengkapan kurang, harga jualnya rendah. Selanjutnya itu aturan ke-9, jika kondisi bagus, harga pasaran tinggi, dan kelengkapannya cukup, maka harga jualnya standar. Dan aturan yang terakhir ialah jika kondisi bagus, harga pasaran tinggi, dan kelengkapannya lengkap, atau tinggi, maka harga jualnya tinggi. Nah, sudah selesai itu aturannya. Kita bisa klik close. Selanjutnya, kita lihat di sini. Ini aturan-aturan tersebut tadi. Untuk melihat hasilnya itu kita bisa klik view lalu arahkan ke rules. Nah, ini adalah simulasinya. Di sini juga sudah dipraktekkan hasil simulasinya, di mana kita dapat coba untuk masukkan inputan di sini. Ada 3 parameter. Kenapa ada 3 parameter? Karena di sini kita ada 3 variabel inputan. Yang pertama itu ada variabel kondisi nilai 90, ke pasaran 4.500 dan kelengkapannya 100. Tepat 4.500. Ini adalah 100. Kita coba enter. Dan hasilnya adalah 4,24 kali 10 pangkat 3 sesuai. Terus selanjutnya yang kedua misalnya ini 80, ini 1.500, dan yang terakhir itu 90.
Saya 981 sesuai. 95 untuk yang data ketiga 95. Selanjutnya ada 3000. Ini ada 90. Kita enter 2,67. Pas 3. Akhir 50. 2595. Kasihnya itu adalah 1,14 kali 10 pangkat 3. Sesuai semua ya. Berarti pemodelan telah kita buat ini telah sesuai. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan kurang saya mohon maaf. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.